Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Saya atas nama Nela Desa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah pencatatan atau rekaman yang digunakan untuk memperbarui, melengkapi, dan menyesuaikan pencatatan akuntansi pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian juga mengkoreksi dan menambahkan catatan pada akuntansi yang belum akurat ataupun lengkap. Berikut contoh soal jurnal penyesuaian sebagai berikut. Baik, di sini saya sudah ada soal yang berjudul Jasa Transportasi Tuan Nugroho periode Juni 2018. Baik, kita lihat di nomor soal nomor 1. Nomor 1 itu data kerugian piutang tak tertagih ditaksir 2% dari saldo piutang usaha. Baik, langsung kita kerjakan sebagai berikut. Oke, langsung saja saya bikin nama akunnya beban kerugian piutang sama cadangan kerugian piutang. Kenapa beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang? Karena digunakan kerugian piutang tak tertagihnya itu ditaksir 2% dari saldo piutang usaha, karena suatu beban biaya yang harus ditanggungjawabkan oleh perusahaan. Oke, langsung saja saya ke penyelesaiannya. Sudah pasti itu dikali 2% karena piutangnya tak tertagih ditaksir 2% dari saldo piutang tersebut. Berarti 221.500 dikali 2% sama dengan 4.430.000. Jika sudah mendapatkan hasilnya, jangan lupa menulis di debit dan di kreditnya. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Itu asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun, dibayar tanggal 1 April 2018. Mari kita selesaikan. Oke, saya buat di sini nama akunnya itu beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Kenapa beban asuransi dan asuransi dibayar di muka? Karena pembayaran asuransi itu dilakukan di muka untuk 1 tahun, sehingga perusahaan itu harus mencatatnya sebagai aset karena belum menjadi beban. Oke, di sini saya langsung penyelesaiannya. Di sini kita hitung dari bulan April sampai Juni. Di sini terhitung 3 bulan. Berarti 120 juta dikali 3 itu sama dengan 360 juta. Dibagi 12 sama dengan 30 juta. Berarti kita catat di debit dan kredit itu 30 juta. Baik, kita lanjut di nomor 3. Itu soalnya perlengkapan yang masih ada di gudang senilai 120.500. Oke, di sini saya bikin nama akunnya itu beban perlengkapan dan perlengkapan. Kenapa beban perlengkapan dan perlengkapan? Karena sudah habis dipakai atau digunakan oleh perusahaan. Oke, di sini kita langsung ke penyelesaian. Di situ tertulis 225 juta. Kenapa 225 juta? Karena di neraca saldo itu tertulis perlengkapan 225 juta dikurang dengan perlengkapan yang masih ada di gudang itu senilai 120 juta 500. Hasilnya 104 juta 500. Dan kita tulis di debit dan kredit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu kendaraan disusurkan 10% per tahun. Oke, di sini saya tulis nama akunnya beban penyusutan kendaraan, akun dan akumulasi penyusutan kendaraan. Kenapa? Karena kendaraan telah disusurkan selama per tahun. Jika disusurkan itu dikali 4.750.000 dikali 10% sama dengan 475.000. Dan kita tulis di debit dan kredit.
Oke, kita lanjut di soal nomor 5, yaitu soalnya beban sewa untuk sewa kantor selama 2 tahun dibayar 1 Maret 2018. Baik, di sini saya tulis nama akunnya beban sewa dan sewa dibayar muka. Kenapa? Karena pembayaran sewa itu dilakukan di muka untuk 2 tahun sehingga perusahaan harus mencatat sebagai asetnya. Baik, di sini penyelesaiannya di sini tertulis 900 juta rupiah dibagi 24. Kenapa dibagi 24? Karena dihitung per bulan. Jadi 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi hasilnya itu 37.500. Berarti hitungan Maret sampai Juni itu ada 4 bulan. Berarti 4 dikali 37.500 sama dengan 150.000. Dan kita tulis di debit dan kredit. Oke, soal nomor 6 itu masih harus membayar beban gaji senilai 6.470.000 dan beban telepon 2.300.000. Baik, di sini saya bikin nama akunnya itu beban gaji dan telepon dan utang usaha. Kenapa? Karena memang harus digunakan karena perusahaan telah mengakui beban gaji dan telepon sebagai biaya yang harus dibayar. Oke, di sini penyelesaiannya saya bikin di harga tetap. Dan kita lihat di soal terakhir itu, berdasarkan rekening koran, bank mendebit beban administrasi 200.000 dan mengkreditkan jasa giro 1.150.000. Di sini nama akunnya itu ada 4, beban administrasi bank, kas, pendapatan jasa giro. Mengapa? Karena beban administrasi banknya itu 200. Banknya itu membebankan biaya administrasi ke rekening kita 200.000. Artinya saldo kas berkurang karena biaya. Dan pendapatan jasa giro itu 1.150. Kenapa? Bank ini memberikan pendapatan berupa bunga dari saldo rekening menambah saldo kas, maka dicatat sebagai pendapatan jasa giro. Di sini saya coba menghasilkan semuanya dan saya mendapatkan hasilnya 774.050.000. Pastikan balance juga ya teman-teman.